Ini jelas akan jadi pertarungan politik tersengit sepanjang sejarah, di mana kalau jadi Kaisang yang sudah dipastikan maju, sang kandidat ketua umum PSI akan bersaing dengan bapaknya sendiri, Jokowi. Banyak narasi dan pelintiran tentang itu di medsos, karena sepertinya Jokowi serius mau maju dengan bilang, saya di PSI aja. Dukungan dari DPW di provinsi, kemudian DPC di kabupaten kota juga, ya 1-2 sudah ada tadi. Naik beliau akan menjadi ketua umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Tidak mungkin juga anak sama bapak saling berkompetisi. Kaisang takut itu kalah dengan bapaknya kelihatannya. Apa ada suasana gelisah kalau nanti Pak Jokowi beneran jadi ketua umum PSI, kadernya terus pada undur diri? Kader PSI menginginkan PSI itu lolos Senayan di 2029. Itu mimpi kita bersama, dan mimpi-mimpi itu yang juga ingin kami implementasikan dalam visi dan misi. Supaya kedepannya PSI lebih megah lagi dan 2029 adalah milik PSI dan PSI masuk Senayan. Bungsu Jokowi secara tegas menyatakan tidak mungkin anak dan bapak bertarung berebutan ketua umum. Ya, itu dikatakan oleh Kaisang sendiri ketika mendaftar sebagai calon ketua umum PSI Sabtu kemarin. Jadi politik itu sudah menjadi DNA-nya Pak Jokowi, apalagi semua anaknya sudah diinvestasikan ke dalam dunia politik. Jadi masuk akal kalau Pak Jokowi mulai berpikir untuk memiliki partai sendiri. Dan kelihatannya memang yang paling tepat adalah PSI. Karena itu partai yang memang disediakan atau dia ingin disediakan buat dia tuh. Dan partai PSI dengan sendirinya langsung terkait dengan kepentingan politik Pak Jokowi, entah itu dinasti, entah itu seolah-olah harus dibuat kompetisi yang fair untuk jadi ketua. Tetapi dari segi potensi Pak Jokowi memimpin partai itu ya mudah sekali kan. Dengan cara apapun dia akan ada di dalam partai itu, karena anaknya adalah ketua partai. Anggota-anggota PSI itu adalah pendukung diehard Jokowi. Semua hal yang memungkinkan PSI itu dapat dukungan finansial itu karena Jokowi. Jadi dengan mudah sebetulnya Jokowi memilih daripada harus keluar uang masuk P3, kan P3 tiketnya kan mahal juga. Lebih baik memperbesar animal farm-nya, itu peternakan politiknya yang sudah jadi. Jadi yang saya yakinkan kepada beliau adalah satu, berilah kesempatan kepada anak muda. Anak muda itu bukan pemimpin masa depan, anak muda itu pemimpin masa kini. Setelah sebelumnya Pak Jokowi dikabarkan nggak jadi calon. Lah kok sih eneng jenenge Mulyono. Wah, ini sebenarnya gimana sih ini? Lah langsung pikiranku tadi ngeres no. Wah, bener-bener ini Pak Jokowi kok ya mempermainkan demokrasi bener ini. Loh, dalam kajian ilmu politik, omon-omonnya Jokowi itu murni manuver, biar pada tertarik. Oh, itu strategi politik sebuah partai politik. Loh. Nah, penolakan Kaisang soal peluang bapaknya gabung, kesannya bijak. Nek bagiku ya gue embel, nggak bijak gitu. Ya main-main lagi. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tetap Jokowi sudah tumbuh sebagai sebut aja politisi yang sudah ketagihan kekuasaan. Kita nyebut ketagihan dalam arti apapun yang bisa dikenang oleh beliau terhadap 10 tahun itu, dalam 10 tahun itu membekas di dalam lobus frontalnya, di dalam bagian depan otaknya. Artinya dia akan pakai seluruh pengalaman politiknya untuk menguji apakah dia masih mampu untuk mengatur politik Indonesia atau sebaiknya pensiun. Terus apa hubungannya dengan PSI dan Jokowi? Namun hingga saat ini loh, nek memang niat mau jadi ketua umum, ya jadi kader dulu. Mosok ngedaftar jadi kader sih, nggak mau. Bila Pak Jokowi niat mendaftar,
bertarung, mau berebut kursi PSI, ya mung gegojekan aja itu, ya cuma gimmick aja. Nama Pak Jokowi masuk dalam bursa ketum P3 seperti apa? Enggak lah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beda kan banyak sekali. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan di luar PSI? Ya tahu di PSI pun juga dicalonkan. Iya karakter Jokowi kita ini, mantan presiden kita ini. Jadi bila diamati secara saksama dalam waktu yang tempo sesingkat-singkatnya, seperti yang Kompolres setia sebut itu, Jokowi nggak akan lock in alias bergabung ke PSI, partai politik pimpinan anaknya itu. Berbagai pemberitaan yang seolah-olah mau masuk, apalagi jadi ketua umum PSI, itu hanya sekedar mainan toh, caper, golek perhatian, gimmick aja. Nah, banyak yang mundur kan mergo hilang harapan. Dulu diklaim partai anak muda, kok yang mimpin lansia, mungkin juga gitu, tidak sesuai dengan jargonnya PSI. Obrolan Jokowi dan Kaisang soal keputusan siapa maju Caketum PSI. Kaisang Pangarep resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia pada hari Sabtu. Pendaftaran Kaisang tersebut sekaligus menjawab peluang Joko Widodo yang dipastikan tidak akan mengikuti kontestasi perebutan posisi ketum PSI itu. Usai pendaftaran, Kaisang menceritakan bahwa keputusan maju sebagai Caketum PSI merupakan hasil obrolannya dengan Jokowi yang merupakan ayahnya. Dalam obrolannya dengan Jokowi, Kaisang juga meyakinkan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu untuk mempercayakan kepemimpinan PSI ke depannya, termasuk mempercayakan masa depan bangsa Indonesia di tengah anak-anak muda. PSI tersendiri telah menyatakan bahwa Kaisang memenuhi syarat untuk mendaftarkan sebagai Caketum PSI. Ia mendapatkan dukungan dari 20 Dewan Pimpinan Wilayah DPW dan 75 Dewan Pimpinan Daerah DPD PSI. Apapun syarat minimal untuk maju adalah mendapatkan dukungan dari 5 DPW dan 20 DPD. Jika terpilih sebagai Ketua Umum, Kaisang menargetkan PSI untuk lolos ambang batas parlemen dan menempatkan wakilnya di DPR pada pemilihan umum 2029. Sementara itu, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan bahwa bapak dan anak tidak mungkin bersaing untuk memperebutkan satu kursi ketua umum partai. Hal inilah yang menjadi keputusan antara Jokowi dan Kaisang ihwal pendaftaran Caketum PSI. Ia menilai Kaisang akan kembali terpilih sebagai ketum PSI untuk periode berikutnya. Nama seperti Jokowi dan Caketum lainnya dinilainya sebagai ornamen demokrasi untuk menghangatkan pemilu raya PSI.